kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran 3. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ya. Mbak Nisa, coba dipimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi Insan. islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Nisa. Sama-sama. Iya. Coba sekarang Ibu absen dulu, presensi dulu. Mbak Adinda hadir ya. Ya, Bu. Mas Dila, Hadir. Mbak Zizi sudah ada? Belum bergabung ya Mbak Zizi. Mbak Friska, Hadir, Bu. Mbak Nisa. Hadir, Bu. Iya. Oh, teman kita satu lagi Mbak Sasa tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini karena HP-nya dibawa ibunya kerja. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo kita berdiri dulu sebentar. Indonesia bangsa sadar Duduk kembali anak-anak. Ya, anak-anak, coba sekarang perhatikan gambar itu. Gambar apa ya? hutan yang kering, penebangan hutan. Iya, penebangan hutan. Baik apa tidak ya penebangan hutan sembarangan seperti itu? Tidak baik. Iya, tidak baik. Akibatnya apa ya? Menyebabkan tanah longsor dan banjir. Pinter, bisa menyebabkan tanah longsor, banjir, pinter. Lalu sebaiknya kalau menebang pohon itu seperti apa? Melakukan tebang pilih. Iya, pinter melakukan tebang pilih. Selain itu, Melakukan tebang tanam. melakukan tebang tanam. Ya. Tebang pilih itu maksudnya gimana ya?
menebang pohon yang sudah tua. Iya, memilih pohon-pohon yang sudah tua. Kalau tebang tanam, setelah menebang kemudian kita menanam. Iya, pintar. Nah, anak-anak, apa yang kamu sampaikan itu tadi itu termasuk kalimat saran, ya. Nah, ini nanti kita akan belajar tentang kalimat saran, menemukan kalimat saran, ya. Terus kita ya, dalam tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan membaca teks, kalian dapat menemukan ungkapan atau kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati masalah, kalian dapat menyatakan secara lisan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan percaya diri. 3. Dengan mengamati masalah dengan cerita, kalian dapat menentukan 2 bilangan cacah yang hasil baginya diketahui dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati contoh, kalian dapat membuat pembagian 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Kelima, dengan mengingat pelajaran yang lalu, kalian dapat menyebutkan prosedur membuat hasil karya dengan menggunakan teknik lipat dengan tepat. 6. Dengan mengingat prosedur, kalian dapat membuat karya sesuai dengan prosedur dan waktu yang ditentukan. Nah, sekarang perhatikan bacaan di HP-nya itu, di tampilannya. Bacalah dengan lancar dan percaya diri. Coba sekarang Mbak Friska, kamu baca itu. Berkunjung ke kantor kelurahan. Pada hari Uni saya berkunjung ke kantor kelurahan. Mereka mendapat tugas untuk mengajukan permintaan bibit pohon. Mereka membawa surat dari sekolah untuk diserahkan kepada Pak Lurah. Iya, terima kasih. Sekarang lanjutnya Mas Dila, coba dibaca itu. Kedatangan Uni dan teman-temannya disambut baik oleh Pak Lurah. Pak Lurah sangat senang karena anak-anak mau belajar mencintai lingkungan. Anak-anak sebaiknya selalu menjaga lingkungan sekitar. Menurut Pak Lurah, setiap anak hendaknya memiliki satu pohon untuk ditanam. Iya, pintar. Terus paragraf ketiga, coba Mbak Adinda. Adinda membahas. Pak, saya nyuruh direkodkan Google yang di Google Meet, Pak. Mbak Adinda Karena ini bisa kok sepertinya lihat. enggak punya saya nggak begitu tinggi. Nyuruh Permintaan bibit pohon yang direkodkan yang di Google Meet. Nanti saya nyuwun. permintaan bibit pohon yang diajukan Uni dan double dengan suaranya Pak Basir ya. Jadi suaranya nggak karu-karuan. Iya, terus tolong direkamkan yang di Google Meet itu. Karena suaranya ini tinggi, masuk bersamaan dengan suaranya Pak Basir. Ya, Bu Tati sudah ini. Matur sangat Pak. Iya, nanti saya matur sangat. Bu Tati. Oh, nggak tahu, matur Sudah saya rekam, Bu. Ini suaranya saya campur-campur, Ibu. Oh, matur sangat berani. Dari awal tadi. Iya. Oh, matur sangat. Kita lanjutkan ya, anak-anak. Maaf. Coba Mbak Dinda, coba dibaca kembali paragraf yang ketiga. Mbak permintaan bibit pohon yang diajukan Uni dan teman-temannya diterima. Pak Lurah memberikan sejumlah bibit pohon untuk ditanam. Pak Lurah berpesan sebaiknya anak-anak merawat bibit pohon tersebut dengan baik. Uni dan teman-temannya sangat senang mendapat bibit pohon.
Mereka berterima kasih pada Pak Lurah. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Anak-anak, dalam pembelajaran yang lalu, kalian sudah belajar tentang saran. Masih ingat apa itu saran? Ada yang masih ingat? Coba dibaca pengertian saran itu apa? Saran adalah suatu pendapat, anjuran maupun usulan yang diungkapkan dengan tujuan agar ada penyelesaian dari suatu permasalahan. Iya, pintar. Nah, saran adalah suatu pendapat, anjuran maupun usulan yang diungkapkan dengan tujuan agar ada penyelesaian dari suatu permasalahan. Kalimat saran harus disampaikan dengan sopan dan tidak menyinggung perasaan orang yang diberi saran. Contohnya pada awal tadi ada gambar pohon ditebang ya. Nah, perbuatan itu kan tidak baik. Jadi saat kamu memberi saran itu harus dengan sopan penyampaiannya dan tidak menyinggung perasaan orang yang diberi saran. Kira-kira bisa tidak menyampaikan dengan sopan? Bisa. Iya, pintar. Sekarang kita kembali ke bacaan tadi. Nah, di dalam paragraf 1 kalian menjumpai kalimat saran tidak? Tidak. Tidak ada ya. Kemudian paragraf kedua. Ada? Ada. Coba dibaca yang bagian mana, kalimat mana? Anak-anak sebaiknya selalu menjaga lingkungan sekitar. Iya, pintar. Kalimat itu termasuk kalimat saran, ciri-cirinya apa ya? Dikatakan Sebaiknya. Iya, ada kata sebaiknya. Apakah ada kalimat saran yang lain? Ada. Coba dibaca. Yang mana? Yang keras? Menurut setiap anak hendaknya memiliki satu pohon untuk ditanam. Iya, pintar. Itu termasuk kalimat saran juga. Terus paragraf ketiga, apa kalian menjumpai? Coba Mbak Azizi, diamati paragraf ketiga, kalimat sarannya yang mana? Mbak Azizi. Halo. Atau mungkin Mbak Friska. Dibantu Mbak Friska. Untuk paragraf ketiga, kalimat sarannya yang mana? Pak Lurah berpesan Mm-mm. anak merawat tersebut baik. Iya, pintar. Di situ yang menandakan bahwa itu kalimat saran yang kata apa ya? Sebaiknya. Sebaiknya. Ya, jadi kalimat saran dalam bacaan tadi yang pertama, anak-anak sebaiknya selalu menjaga lingkungan sekitar. Yang kedua, menurut Pak Lurah, setiap anak hendaknya memiliki satu pohon untuk ditanam. Yang ketiga, Pak Lurah berpesan sebaiknya anak-anak merawat bibit pohon tersebut dengan baik. Ya. Apa kalian sudah paham mengenai kalimat saran? Sudah. Ya. Kalau sudah paham, sekarang kerjakan LKPD kegiatan 1 dan 2. Kalian sudah menerima LKPD-nya ya? Sudah. Ya. Coba itu dikerjakan. Ibu tunggu ya. Aku Coba dibaca itu.
di kantor kelurahan. Di kantor Langsung green. kelurahan. Siti sangat senang mendapat Dapat Siti sudah tidak demam. Siti dan teman-temannya mengunjungi kantor kelurahan. Mereka melakukan permintaan bibit pohon angsana. Mereka membawa surat dari sekolah. iya. Terus paragraf kedua. Pak Lurah sangat senang dikunjungi anak-anak. Beliau menyampaikan Kan harus Pak Lurah sangat senang dikunjungi anak-anak. Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Pak Lurah memberikan anak-anak beberapa bibit angsana untuk ditanam. Anak merasa sangat senang menerima bibit pohon angsana tersebut. Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah. Mereka berjanji untuk menanam dan merawat pohonnya dengan baik. Iya, terima kasih Mbak Nisa sudah dibacakan. Sekarang pertanyaannya, yang pertama amati kembali teks di kantor kelurahan. Jadi kalimatnya yang kamu baca tadi kamu amati, ya, yang ada di bukumu itu. Terus kemudian sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Ayo sekarang dikerjakan di buku tulis itu. Dikerjakan di buku tulis. Ayo. Dengan pensil saja. Mana, Bu? Menemukan kalimat saran dalam bacaan. Oh ya. Yang ada di buku Ya. LKPD-nya. Ya, Bu. Ya, jawabannya ditulis di buku ya. Nanti kalau sudah selesai, difoto, kemudian dikirim ke WA-nya Bu Reni. Ya.
Sudah selesai? Halo anak-anak, sudah selesai? Belum ya, Ibu tunggu. Adinda sudah selesai? Belum. Azizi? Halo, sudah? Belum, Bu. Azizi sudah selesai? Kurang keras Azizi? Setiap warga masyarakat merawat. Kamu mencari kalimat sara yang ada di dalam bacaan yang berjudul di kantor kelurahan. Ya, yang berjudul bacaan yang tadi yang kalian baca tadi, yang berjudul di kantor kelurahan. Nah, di dalam bacaan itu terdapat kalimat saran. Nah, itu nanti kamu tulis kalimat sarannya itu yang mana. Sudah paham? Halo? Anak-anak? Ya, Hai. Hai. Sudah paham apa belum? ya. Sudah
Sudah menemukan kalimat sarannya? Sudah. Ya, coba kita bahas untuk paragraf 1. Dalam paragraf 1 itu kalian menemukan kalimat saran tidak? Tidak. Tidak ada ya. Kalau paragraf 2, ini yang Pak Lurah sangat senang sampai untuk ditanam ini. Ada tidak? Ada. Coba dibacakan oleh Mbak Adinda. Kalimat sarannya yang mana? Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Betul anak-anak? Yang lain? Betul. Iya. Ada lagi tidak di paragraf 2 itu? Tidak. Coba diamati kembali. Tidak. Diamati kembali. Siapa yang menemukan? Apa? Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Iya, pinter. Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Nah, itu termasuk apa itu? Kalimat apa? Kalimat apa tadi? Kalimat Saran. saran. Pinter. Dalam paragraf 3 ada tidak? Tidak. Tidak ada. Berarti dalam bacaan itu kalimat sarannya ada berapa tadi? Ada berapa kalimat sarannya? Ada? Yang disebutkan temanmu tadi, itu ada berapa tadi? Ada 2. Di dalam paragraf keberapa? Dalam paragraf berapa tadi kalimat sarannya? 2. Iya, pintar. Ya, sekarang kegiatan 2. Semua orang berhak mendapat lingkungan yang hijau dan bersih. Akan tetapi masih banyak saluran air yang tertutup sampah. Pohon-pohon juga banyak yang habis ditebang, bukan? Bagaimana perasaanmu mengenai hal ini? Bagaimana pula saranmu mengenai hal ini? Nah, di dalam kegiatan 2 ini terdapat permasalahan. Ya. Permasalahan pertama, masih banyak saluran air yang tertutup sampah. Ya, kemudian permasalahan yang kedua, pohon-pohon banyak yang habis ditebang. Nah, tugasmu di sini menyampaikan saran terhadap kedua masalah itu. Bisa dipahami? Coba kerjakan, ditulis di buku tulis. Permasalahan pertama kamu tulis terlebih dahulu, baru sarannya apa ditulis. Terus permasalahan yang kedua apa, sarannya apa. Permasalahan. Permasalahannya masih banyak. Sih.
Mbak Adinda paham tidak? Ya, kerjakan ya. Saran. Seharusnya masyarakat banyak habis ditebang. Bu. Sudah? Sudah. Oh ya, tolong dibacakan Mas Dila. Untuk permasalahan yang pertama, saranmu apa Mas Dila? Dibaca yang keras. Sarannya untuk permasalahan yang pertama yang itu banyak saluran air yang tertutup sampah. Nah, itu saranmu bagaimana? Seharusnya masyarakat tidak membuang sampah di saluran air. Yang keras Mas Dila. Seharusnya masyarakat tidak membuang sampah di saluran air. Oh ya, pinter. Apakah ada yang lain, saran yang lain untuk permasalahan
permasalahan yang pertama? Seharusnya masyarakat membuang sampah di mana? Tempat sampah. Iya, pintar. Bagaimana kalimatnya? Coba. Seharusnya Setiap masyarakat iya tempatnya membuang sampah di tempat sampah. Adakah saran yang lain? Sudah, itu saja. Ya. Untuk permasalahan yang kedua, pohon-pohon banyak yang habis ditebang. Sarannya bagaimana? Coba Mbak Friska, saranmu yang kamu buat. Harusnya warga menabang, pilih, dan tanam. Kurang keras, didekatkan. Dekat dengan HP-nya. Coba. Harusnya warga menabang, pilih, dan tanam. Iya, seharusnya masyarakat melakukan tebang pilih atau tebang tanam. Adakah saran yang lain, Mbak Nisa? Atau Mbak Adinda? Mbak Adinda? Mbak Adinda? Mbak Zizi? Halo? Hai. Atau mungkin Mbak Nisa punya saran yang lain untuk permasalahan yang kedua? Setiap warga masyarakat hendaknya menanam pohon di lingkungan rumah. Iya, setiap warga masyarakat hendaknya menanam pohon di lingkungan rumahnya. Ya, bagus. Ada saran yang lain? Mbak Dinda, ada saran yang lain? Halo? Ada saran yang lain? Setiap warga masyarakat sebaiknya merawat pohon yang ada di lingkungan sekitar. Iya, pintar. Nah, udah bisa ya, udah bagus semua. Bagaimana cara menyampaikan saran? Ya, kita lanjutkan. Perhatikan sekarang yang ada di di layar. Pak Lurah Desa Makmur ingin membuat wilayahnya hijau. Lalu ia membagikan bibit pohon kepada setiap rukun tetangga atau RT. Setiap RT mendapatkan jumlah bibit yang sama. Terdapat 10 RT yang akan mendapatkan bibit pohon angsana. Ayo kita tentukan kemungkinan banyak bibit dan banyak bibit yang diterima setiap RT. Nah, di sini ada kolomnya. Kolom pertama, banyak bibit di kelurahan. Dibagi, kemudian banyak bibit untuk RT sama dengan banyak RT yang ditugaskan. Tadi di desa Di Desa Makmur ada 10 RT. Nah, di sini banyak RT yang ditugaskan ada 10 ya. Nah, di sini banyak bibitnya belum diketahui. Ya. Jadi misalnya banyak bibit untuk RT ada 5. Jadi setiap RT mendapatkan 5 bibit. Kalau setiap RT mendapatkan 5 bibit, ya, banyak RT-nya ada 10, berarti banyak bibit di kelurahan ada berapa? 50. Iya, 50. Pinter. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua, misalnya setiap RT mendapatkan 6. Berarti banyak bibit di kelurahan ada
Berapa? 60. Iya, 60. Terus kemungkinan ketiga, misalnya setiap RT mendapatkan 7 bibit. Berarti banyak bibit di kelurahan ada berapa? 10. Yang keras, ulangi. 70. Pinter, kompak ya semua. Lanjutnya kemungkinan keempat, banyak bibit untuk setiap RT ada mendapatkan 8 bibit. Jadi di kelurahan ada berapa bibit? 80. Iya, pintar. Kalau selanjutnya setiap RT mendapat 9 bibit, berarti di kelurahan ada berapa banyak bibit? 90. Iya. Caranya bagaimana ya untuk apa ini? Mendapatkan banyak bibit di kelurahan? Hah? Diapakan? Apa anak-anak? Bagaimana caranya? 5 kali 10. Iya, 5 kali 10. Jadi dikalikan 10 kali 5, 50, 10 kali 6, 60, dan seterusnya. Jadi kalau dibalik 50 dibagi 5, 10, 60 dibagi 6, 10, 90 dibagi 9, 10. Nah, bisa dipahami ini? Bisa. Ya. Kalau sudah paham, sekarang kamu kerjakan LKPD kegiatan 3. Ya, di sini kamu membuat 5 kemungkinan, banyak RT-nya kamu tentukan sendiri. Ya, misalnya banyak RT-nya 11, ya 11 semuanya biar mudah menghitungnya. Misalnya banyak RT 12, kamu buat 12 seluruhnya. Terus banyak bibit untuk RT berapa? Kamu tentukan sendiri. Bisa dipahami? Sekarang coba kerjakan untuk itu kegiatan 3. Sudah ya? Ya, kita lanjutkan. Uni dan teman-temannya sangat senang mendapat bibit pohon angsana. Mereka akan menanam bibit itu pada hari Minggu. Mereka membuat topi untuk dikenakan pada saat menanam bibit pohon angsana. Masih ingat cara membuat topi? Masih. Ayo sekarang teknik apa yang digunakan dalam membuat topi? Masih ingat? Masih. Teknik apa? Teknik melipat. Ya. Ya, yang diperhatikan dalam membuat topi kerapiannya. Ya, jadi kalau kalian membuat topi harus rapi. Ya, sekarang coba urutan membuat topi. Ya, kerjakan LKPD kegiatan 4. Kalian disuruh menyebutkan urutan membuat topi. Masih ingat? Masih. Ya, coba yang pertama. Urutan membuat topi. Yang pertama apa? Ambil Ya, ambil selembar kertas koran. Yang kedua? Kertas koran jadi Terus? sisi yang terbuka lipat kanan ke kiri ke tengah lalu tekan bentuk segitiga. Ya, kemudian? Berikutnya?
lanjutkan ya. Sekarang kamu buat topi. Topinya yang kemarin kalau masih ada bisa disiapkan, diambil. Topi yang kemarin yang sudah jadi kemarin kan kalian sudah membuat topi ya untuk pembelajaran kemarin. Tugasmu adalah menghias topi. Bentar Ibu contohkan. Ya, seperti ini. Kelihatan tidak? Topinya Bu Reni. Nah, ini dihias. Kalian bisa menghiasnya seperti ini. Atau berdasarkan kreasi kalian. Oh iya, sudah dihias ya. Wah, bagus sekali. Coba perlihatkan. Iya, yang lain. Menghias topi. Coba diperlihatkan topinya. Iya, yang sudah dihias. Saya belum di. Ya, kita lanjutkan. Halo anak-anak. Ya, Bu. Ya. Baiklah anak-anak, apa yang bisa kalian simpulkan dari materi awal sampai akhir? Dari awal tadi kita belajar tentang apa ya? Tentang kalimat apa? Kayak kalimat saran. Ya, kalimat saran itu harus disampaikan dengan sopan dan tidak menyinggung perasaan orang yang diberi saran. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang kurang keras. Iya, pembagian bilangan caca. Terus yang terakhir ini tadi kita belajar apa? Membuat topi dan diapakan ini topinya? Dihias. Menghias topi harus memperhatikan kerapian ya. Ya, sekarang kerjakan evaluasi yang ada di Google Form. Nanti linknya Ibu kirim ke WA grup ya. Ya, Bu. Ya. Baiklah anak-anak, apa kalian senang dengan materi hari ini? Senang. Nah, apa kalian sudah memahami tentang kalimat saran? Sudah paham? Oh, sudah bisa semua ya tadi. Apakah kalian sudah memahami pembagian bilangan caca? Ya. Apakah kalian sudah bisa menghias topi dengan baik? Sudah ya tadi ya. Sudah lihat tadi sebagian. Yang belum tolong segera dibuat ya nanti. Ya, anak-anak, dalam pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang membuat kalimat saran berdasar gambar. Kalau tadi kalian menemukan kalimat saran di dalam bacaan, kemudian membuat saran berdasarkan permasalahan. Kalau besok belajar membuat kalimat saran berdasar gambar ya. Dan kewajiban dan hak di jalan umum. Ya, anak-anak dalam pembelajaran ini pada pembelajaran ini sudah selesai. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Mas Dila bisa pimpin doa teman-temannya.
Ati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Dila. Nah, baiklah anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Nah, tetap semangat belajar di rumah. Ya. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, bisa live, bisa keluar. Kita lanjutkan besok ya. Terima kasih anak-anak. Halo anak-anak. Halo. Ya, sudah ya, dadah, bisa live. Bisa keluar. Ya, bisa keluar Mbak Nisa, Mbak Dinda. Pripun Bu Tati niki rekamannya sudah selesai nggih? Oh, iya. Ya. Nggih.